akan menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari angkat suaramu, mari bermazmur bagi nama Tuhan Yesus. Tangan kuat memegang tangan kami, Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Dan saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan Engkau alasan selama Yesus pegang erat, Yesus pegang di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan mari angkat kedua tanganmu dengan segenap hatimu, katakan Yesus pegang erat, Yesus pegang. Tuhan hadir di sini menjamah. Percaya saja. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, come on, yes. Ya Tuhan, di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami. Selama ku hidup, Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami siap untuk memuji nama-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap dan percaya, bersama-sama kita katakan amin, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Boleh suarakan haleluya. Aduh, kurang semangat nih Bapak Ibu. Suarakan haleluya. Haleluya. Yes. Sebab Tuhan besar, Raja dan berkuasa, melingkupi di tempat ini. Mari angkat suaramu, sama-sama kita katakan. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan
takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Dia luar biasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, mari jemaat GBRM, sama-sama kita katakan, come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari jemaat GBRM, jangan mau kalah. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Haleluya. Angkat suara kita. Serukan namanya Yesus. Sambil tepuk tangan. Sebab Dia luar biasa. Dia luar biasa. Amin. Segala nama. Come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Kita boleh bagi tepuk tangan puji nama Tuhan. Sebab terpujilah bagimu Tuhan, kuat dan perkasa. Haleluya. Yes. Mari jemaat GBRM angkat suara mulai lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Kursi terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Angkat suaramu lebih jelas, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Percaya angkat tanganmu dan katakan doa. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya dengan iman kami, Engkau berkali-kali menolong kami. Kami percaya dengan iman kami, Engkau berkali-kali menguatkan kami Tuhan. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Dinyatakan berkali-kali Tuhan menolong kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dengan imanmu nyatakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, kami tetap percaya dan memilih Engkau. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Engkau ada, Yesus setia.
suaramu. Berkali-kali kau, saya undang kepada pembicara. Bapa, Kau selalu ada bagi kami. Yesus setia. Tidak pernah Engkau berhenti, tidak pernah Engkau berdiam. Engkau selalu berkali-kali menolong kami semua. Haleluya. Berkali-kali kau menolong. Ya, terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Haleluya. Ada. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang setia dalam hidup setiap kami. Seringkali kami kedapatan tidak setia di hadapan-Mu, tetapi berkali-kali Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Engkau tidak pernah melupakan kami yang tidak setia ini. Engkau selalu menanggung kami, mendukung kami semua, dan membuat kami mengerti bahwa kamilah orang yang paling dikasihi. Di hati Tuhan kami selalu ada. Di pikiran-Mu kami selalu ada. Dalam rencana-Mu kami selalu ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekaranglah waktunya kami belajar untuk menjadi setia. Kami belajar untuk memberikan lebih lagi bagi Tuhan. Kalau kami takut akan Engkau, kami takut akan Tuhan lebih lagi. Kalau kami setia, kami akan menjadi orang-orang yang setia lebih lagi. Kami menjadi jemaat GBI Rahmat Immanuel yang kedapatan tetap setia sampai pada akhirnya. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Selamat siang, shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam keadaan sehat, dalam sukacita yang besar, karena Tuhan memelihara kita sepanjang minggu ini dengan cara yang terbaik dan luar biasa. Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah tentang komitmen. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6 saja. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Kita lihat bagian firman Tuhan ini dan membacakannya bersama-sama. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Mari jemaat GBI Rahmat Immanuel kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, dan 3. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang setia itu dari dulu-dulu memang langka. Tidak gampang untuk menemukan dan mendapati orang yang setia. Dalam ayat ini dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan dan mendapatkannya? Kadang untuk mendapatkan dan melihat orang setia itu 1/1000 mungkin. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang setia sehingga orang-orang lain banyak menyebut kita sekalian. Memang kita adalah orang yang setia sampai pada akhirnya. Dan saya percaya orang-orang yang setiawan itu adalah saudara semua yang ada di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, orang yang setia selalu dibangun di atas komitmen yang benar. Saudara adalah orang-orang yang hidup di atas komitmen saudara. Apa yang menjadi komitmenmu, maka itulah tiang dari kesetiaanmu. Saya selalu katakan kepada banyak orang bahwa orang yang hidup tanpa komitmen itu adalah orang yang sama seperti rumah tanpa ada tiangnya. Saudara bayangkan gambaran orang yang hidup seperti rumah yang tidak ada tiangnya. Pasti orang itu selalu goncang. Pasti orang itu selalu khawatir. Pasti orang itu selalu bimbang. Hidupnya seperti buluh yang ditiup angin. Dia tidak punya ketetapan hati. Dia tidak punya ketetapan iman. Dia selalu kalah. Dia selalu menyerah. Dan bukan berserah. Hidup itu bukan menyerah Bapak Ibu. Tapi biarlah hidupmu berserah. Dan selalu kedapatan berserah. Ada lagunya. Berserah. Masih ingat? Masih Pak. Berarti
ini semua dari gereja. Gereja yang berserah. Ya. Dan kita harus menjaga kesetiaan kita dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan itu harus kita lakukan. Karena orang yang menjaga hidup dan penyerahan dirinya itu sama seperti orang yang menjaga kesuciannya. Satu-satunya hakikat Tuhan yang ditekankan sampai 3 kali itu bukan yang lain, tapi kesucian. Sehingga kalau Bapak Ibu ingat lagu Suci, 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 Allah Maha. Dulu saya ini loh, dirihan. Saya kalau dirihan itu sampai lupa. Paduan suaranya udah gak ada, saya masih gini-gini. Ya. Kesucian adalah sesuatu yang ditekankan sampai 3 kali supaya alam semesta mengerti bahwa dalam mengikut Tuhan itu harus memiliki kesucian dalam penyerahan diri. Dan salah satu penyerahan diri dalam kesucian kita itu adalah komitmenmu. Ya. Sehingga kalau kita menjadi orang-orang yang menjalani hidup, biarlah kita menjalani hidup terhitung menjadi orang-orang yang memiliki komitmen. Nah sekarang apakah arti komitmen itu? Komitmen adalah sikap dan tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa mereka serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Tuhan cari orang yang serius. Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh. Tuhan cari orang yang setia. Tuhan cari saudara. Ya. Dan kalau saudara jadi orang-orang yang serius mengikut Tuhan, saudara bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka itu tandanya saudara membangun diri di atas komitmen. Ya. Janji. Ya. Ada suami-suami yang janji, mama aku janji gak ngulangin kesalahan lagi. Tapi nanti kalau aku salah lagi, aku janji lagi. Ya banyak istri yang makan janji loh. Apalagi janjinya janji manis. Ya. Sehingga banyak istri-istri bukan sakit gula karena diabetes. Tapi karena sering nelan janji-janji manis suaminya. Ya. Nah kita bukan orang yang seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang yang janji dan tetap setia. Itu baru luar biasa saudara. Nah komitmen dibangun di atas dasar hidup saudara di dalam Tuhan. Saudara sungguh-sungguh dengan komitmen ini. Tuhan gak minta setengah dari janji saudara. Tuhan gak main setengah. Tuhan minta segenap. Apa yang diminta Tuhan dalam hidup kita, di slide selanjutnya dikatakan demikian. Yang diminta Tuhan dalam hukum kesetiaannya adalah segenap, bukan setengah. Tuhan minta segenap, dia enggak main setengah. Kalau saudara ke warteg, saudara bisa memesan nasi setengah aja ya bu. Loh kenapa setengah? Lagi diet. Kami ini adalah generasi takut nasi. Jadi kalau lihat nasi bawaannya takut. Lihat nasi yang banyak, ya nanti kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah apa boleh buat. Nah pendeta tuh sering gitu, yang nggak bisa kehilangan momen makan yang banyak saudara. Ya. Nah yang pertama Tuhan minta segenap hatimu. Saudara ini artinya full heart, sepenuh hati. Kalau ada orang yang berkata, firman Tuhan yang mengatakan hati itu adalah pusat kehidupan. Memang itu adalah pusat kehidupan. Kalau saudara mau melihat hidup, saudara mulai dari hati. Jangan mulai dengan pikiran. Jangan mulai dengan apa yang saudara punya. Jangan mulai dengan apa yang saudara mampu, apa yang saudara bisa. Mulai dengan hatimu. Ini adalah pusatnya. Dan ada satu pusat hati yang sampai di titik tengah-tengahnya. Maka kalau Alkitab berkata hati itu adalah pusat kehidupan, maka nurani itu adalah pusatnya hati. Nurani ini lebih tinggi daripada sekedar saudara punya hati. Ya. Makanya di dalam kitab Roma dikatakan, biarlah istri yang baik dengan hati nuraninya, dia akhirnya menyelamatkan suaminya. Ya. Sehingga menyelamatkan orang itu bukan hanya dengan hati, tetapi juga dengan nurani. Nurani inilah yang sering ngobrol saudara dengan diri saudara sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku dan pujilah Tuhan hai segenap batinku. Jadi batinnya tuh ngobrol. Daud itu melakukan self-talk dengan dirinya sendiri. Dia berbicara kepada dirinya, dia kadang menggebuk dirinya.
Dia kadang mendorong dirinya, dia memecut dirinya sendiri dengan kata-katanya supaya dirinya maju. Kapan saudara terakhir memecut diri saudara sendiri untuk maju? Jangan-jangan ya saudara udah pules tidur dalam hidup yang seperti ini aja. Artinya nggak pernah dapat pecutan. Ya, ada orang Kristen pedati. Ya saudara, yang kadang-kala harus dipecut-pecut dulu dia baru maju. Ya. Ada orang juga Kristen gerobak yang didorong-dorong dulu baru dia maju. Ada juga Kristen lampu senter yang dinyalakan dia baru nyala. Kalau nggak dinyalakan nggak nyala. Apalagi ada orang Kristen yang kalau nyalanya nggak diperlukan dimatiin. Ini kan bisnis, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Karena Tuhan tuh nggak kepake di bisnis. Karena kalau bisnis itu jangan nyebut Tuhan. Kalau nyebut Tuhan nanti kita nggak bisa bersaing. Siapa bilang saudara? Saya selalu bilang kepada banyak orang bahwa Tuhan itu adalah Bapa dari semua pengusaha. Dia disebut akulah pokok anggur yang benar kata Yesus dalam Yohanes 15. Dan Bapakulah pengusahanya. Berarti kalau Tuhan itu disebut Bapakulah pengusahanya, maka dia adalah Tuhan atas setiap orang yang berusaha. Siapakah Bapak Ibu yang sedang berusaha hari ini? Engkau sedang mengusahakan rezekimu, engkau sedang berusaha untuk pekerjaanmu, bisnismu, kantormu. Ingat, engkau harus menghadirkan Tuhan yang disebut Bapakulah pengusahanya itu. Jangan biarkan Tuhan diam di depan kantor, lalu jadi satpam. Yang kalau engkau minta Tuhan lindungi aku. Lindungilah hambamu yang ganteng ini Tuhan. Kata Tuhan, aku gak melihat gantengmu, aku gak melihat cantikmu, aku melihat nuranimu. Bawa dia masuk ke dalam kantor. Pastikan Tuhan itu ada di meja kerja kita. Sehingga seberat-beratnya pekerjaanmu, kalau ada Tuhan, engkau akan melihat, biasa. Memang kerja begini kok. Baru datang ke kantor, kita lihat di meja, astaga pimpinan udah taruh kerjaan satu gunung. Sehingga setiap pagi kita harus nyanyi, ke gunung tinggi, ku naik-naik, ya ampun ini tinggi amat, kerjaannya banyak. Tapi kita bisa selesaikan satu-satu. Dan saya percaya itu bukan karenamu, bukan karena hebatmu, tapi karena ada Tuhan di meja kerja kita, Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga kalau ada Tuhan di meja kerja kita, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Asalkan engkau memberikan segenap hatimu. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan segala perkara, kata Filipi 4 ayat 13. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara garis bawahi kalimat ini. Dalam Filipi 4 ayat 13. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung. Jadi semua masalah, semua perkara bisa kita tanggung saudara. Karena ini adalah konsekuensi dari sebuah kehidupan. Saudara mau tidak mau, saudara harus berhadapan dengan masalah. Saudara harus berhadapan dengan tantangan. Karena sepanjang saya melayani Tuhan, rupanya hidup itu bukan hanya penuh tentengan, tapi juga penuh tantangan. Jadi ibu-ibu dengar, ya hidup itu bukan hanya cuma nenteng belanjaan, tapi juga kadang harus memikul tantangan. Ya. Tantangan dan tentengan itu sama. Ininya ya, dampaknya Bapak Ibu. Ya. Tetapi Alkitab katakan, engkau bisa menanggung segala perkara. Ya. Apa saja, susahkah, kesulitankah, bahkan sakitkah, engkau bisa satu kali menanggung. Tetapi kalimatnya tidak berhenti di situ. Kalimatnya berlanjut dan mengatakan, Dia yang adalah Tuhan, kata kalimat ini, Dia memberikan kekuatan kepadaku. Di saat engkau menanggung segala bebanmu, ada Tuhan juga yang mendukung kita. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan, dan belajarlah kepadaku, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sehingga kalau saudara dapat masalah, dapat perkara, dapat kesulitan, bilang, itu mah udah saya dengar di Alkitab juga ada. Ya. Dan percayalah, saudara tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita untuk memikul setiap masalah. Kalau saudara pikul masalah sendiri, saudara nggak bisa.
Kita nggak sanggup saudara. Orang Israel itu punya budaya selalu membantu tentara Romawi untuk memikul ransel. Dan berat ransel itu saudara minimal 50 kilo. Yang mereka harus pikul dan mereka harus jalan tiap-tiap orang itu 1 mil jauhnya. Tapi Yesus bilang kepada banyak orang, kalau engkau disuruh pikul ransel 1 mil, berjalanlah dengan mereka 2 mil. Kalau ada orang yang minta bajumu, kasih sama dia jubahmu juga. Artinya apa? Saudara harus bisa berpikir lebih. Karena saudara adalah orang-orang yang pasti bisa menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung bukan karena aku yang menanggungnya sendiri, tapi ada satu kekuatan yang memberi kekuatan kepadaku. Ini namanya kekuatan ekstra, Bapak Ibu. Makanya waktu Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Yesus dikatakan dalam Lukas 9, kalau tidak salah, Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-2 dan 3 ya. Di sana dikatakan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat 3. Ayat 1, maaf. Lukas pasal 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, ada kalimat tenaga dan kuasa di sini. Saudara dan saya diberikan 2 porsi kekuatan. Yang pertama adalah tenaga, lalu yang kedua adalah kuasa. Apa artinya tenaga? Tenaga adalah kekuatan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya ingin mengangkat gagang mikrofon ini, saya tidak perlu berdoa, ya Tuhan biarlah petir menyambar-nyambar lalu memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa mengangkat gagang mic ini dalam nama Yesus. Saya nggak perlu doa petir menyambar-nyambar, langit terbuka lalu Tuhan turun di tengah-tengah saya mengangkat mikrofon ini. Enggak, saya sudah diberikan tenaga, yaitu kekuatan untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Untuk mengangkat meja, mimbar ini saya nggak perlu minta petir turun dari langit. Nggak perlu, saya sudah bisa mengangkatnya sendiri. Tetapi saudara, dalam hidup ini kita nggak hanya diberikan tenaga, tetapi juga kuasa. Apa artinya kuasa? Kuasa artinya kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mengusir setan yang dibutuhkan bukan tenaga, tapi kuasa. Untuk melihat mukjizat, kadangkala tenaga ini nggak ada apa-apanya. Kita membutuhkan kuasa. Untuk melihat kebangunan rohani di GBI Rahmat Immanuel ini, kadang tenaga aja nggak cukup. Kita butuh minta kuasa dari Tuhan. Tuhan, biarlah roh tercurah dari surga memenuhi kami semua. Sehingga kebangunan rohani terjadi di gereja kami. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang melihat kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Sehingga hari ini biarlah engkau membangun komitmenmu di atas segenap hatimu. Di slide tadi saudara. Hati kita, nurani kita, kita berikan semua. Ya. Saya pernah nyanyi paduan suara lagunya hatiku. Ku serahkan kepadamu. Jadi jemaat itu diajak untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, sampai tumpah-tumpah hatiku ku berikan kepadamu. Tuhan ambil hati kita. Lalu itu menjadi persembahan yang hidup dalam hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan gak minta setengah komitmenmu. Tuhan minta bukan hanya segenap hatimu, Tuhan juga minta segenap jiwamu. Jiwa itu berbicara semua kehendak, semua keinginan. Beberapa waktu yang lalu saya baca satu buku itu berjudul Sesungguhnya Hidup Itu Adalah Pabrik dari Semua Keinginan yang bisa ada. Jadi makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita tuh selalu punya keinginan yang banyak. Karena hidup kita ini sebetulnya bagaikan pabrik dari sebuah banyaknya keinginan. Ini, itu, ini, itu. Sana, sini, situ. Banyak keinginan kita. Mau ke sana, ke sini. Merono,
merene. Kata Pak Yakob merono merene. Itu dari kecil saya udah dengar itu tuh kata-kata Pak Yakob Nahwai. Kesana kesini. Karena hidup kita itu ingin ini, ingin itu, ingin kesana, ingin kesini. Sehingga banyak sekarang saudara orang yang tidak sanggup untuk mengekang keinginannya. Dan saudara tahu kalau keinginan itu kata Alkitab dibuahi oleh dosa, wah cilaka. Ciloko. Ya. Nanti yang ada adalah kita nggak bisa mengasihi Tuhan lebih lagi di atas segala-galanya dengan hati karena jiwa kita, keinginan, kemauan, kehendak kita sudah dikalahkan oleh keadaan. Kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah orang yang menaruh keinginan kita di atas dasar hati kita yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Pingin sih ke Eropa. Makanya saya kalau ditanya, Pak Julius sudah pernah ke Eropa? Wah berkali-kali. Hebat Pak berkali-kali. Maksudnya iya berkali-kali mau ke sana gak ada yang ngajak. Yang penting kan saya udah DP dulu kan. Hidup itu kan harus DP mama, DP papa, DP tante. Itu semua pokoknya saya DP-in dulu. Dulu waktu saya belum ke Israel, saya kalau ditanya, Pak Julius sudah pernah ke Israel? Lebih dari sekali Pak. Wah hebat dong, saya aja nih baru sekali. Maksudnya Pak, berapa kali? Maksudnya 1-2 kali pengen ke sana. Enggak bisa-bisa. Belum ke sana, belum Pak. Akhirnya saya berdoa. Nah saya kan punya sosial media, Saudara. Saya punya IG loh. Saudara belum follow ya? Iya follow dong. Nanti saya follow back. Iya, ayo guys. Saya kemarin khotbah di anak muda, saya bilang, coy, dalam hati, gawat anak muda sekarang. Bentang-bentang kemarin saya di ibadah umum saya bilang gini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita tuh gak bisa didik anak-anak sekarang dengan gaya dulu. Gaya-gaya dulu yang kalau kita dehem, anak ketakutan. Dehem aja. Itu dulu tuh kita langsung, papa, gak bisa. Yang dulu kita marahin, yang dulu kita pojokin, yang dulu kita... gak berhenti-berhentinya anak gerak sedikit aja marah. Sekarang mendidik anak Gen Z. Anak-anak sekarang kita gak bisa dengan cara-cara yang dulu. Anak-anak sekarang itu dia melihat kehidupan tapi gak bisa menghadapi kehidupan. Sehingga gak heran saudara, kemarin saya khotbah di Bekasi. Malamnya ada anak muda yang menjatuhkan diri dari rooftop mall metropolitan. Wah kaget saya. Dan yang buat saya sedih ada satu kalimat, keluarganya telah menjemput jenazah anaknya. Aduh, orang tua mana yang gak hancur. Melihat anaknya berkeping-keping. Jatuh dari lantai paling atas mall metropolitan. Anak-anak sekarang itu kita harus didik dengan cara friendly. Kita harus jadi teman, jadi sohib. Jadi soulmate-nya dia. Yang kadang-kala kita juga harus gengsi kita tuh sebagai orang tua yang harus dihormati gitu. Yang harus sekali ngomong harus lari. Cari apa yang disuruh. Enggak lagi seperti itu. Sehingga saya dengan anak saya kalau temennya dengar, Pan, kamu nelpon siapa lu tadi lo? Bokap gua. Astaga, lu kayak begitu komunikasi sama bokap lu? Ya iyalah. Ya, kadang-kala saya sampai lupa, gue sih sebetulnya begitu Pan. Ngomongnya gue lu gitu ya. Ya. Tapi tetap dia panggil, Pa gitu ya. Tapi kalau kita, anak-anak sekarang kita pojokin, kita hakimin. Kebanyakan Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu ujung-ujungnya bunuh diri. Ngeri loh. Sehingga anak-anak sekarang tuh kita mau alam juga, terlalu di alam juga salah. Ya kan? Kita bilangin, Papa gak bisa kalau kamu begitu. Enggak, ini juga. Kadang mereka punya dunia sendiri-sendiri. Nanti mereka kalau udah punya masalah, mereka masuk ke dunianya, menangisi dirinya sendiri. Kecewa yang luar biasa. Putus asa yang luar biasa. Dan mereka gak mau denger tuh orang lain kecuali kata hatinya sendiri. Sehingga gak heran. Ya, banyak loh anak muda sekarang yang gara-gara putus cinta aja dia bunuh ke diri. Jangan ya Dek ya. Jangan. Aku gak bisa Yura. Saya juga heran tuh bahasa-bahasa anak Gen Z sekarang. Ya, makanya tuh saya juga kaget kemarin bahwa perusahaan rame-rame pecat karyawan yang Gen Z. Oh saya lihat ada 10 alasan mereka dipecat.
Yang pertama, karena kurangnya motivasi atau inisiatif. Benar, anak-anak sekarang tuh kurang motivasi. Mereka terlena dengan Facebook, IG, sosial media, AI. Ya kan? Mereka mukanya jerawatan aja pakai AI udah bersih. Mereka pikir kalau punya masalah, udah nggak usah capek-capek, taruh aja di story. Ntar 24 jam juga hilang. Story-nya hilang tapi masalahnya masih di sini nih. Ya. Nah tadi saya teruskan. Kenapa banyak gadget yang akhirnya diberhentikan? Yang kedua karena kurangnya profesionalisme. Lah gimana mau profesionalisme? Sebentar kerja, sebentar main game. Itu game anak-anak sekarang Bapak, yang banyak pelurunya tuh. Ini terusan, saya juga bingung mainnya. Waktu saya coba mainan itu anak saya yang diajarin. Ini gimana Pak? Nah, aku aja lihat YouTube dulu Pak, Papa belajar aja dulu di YouTube. Habis waktu Papa Papa mau persiapan khotbah, ya, ajarin aja. Susah, kita mau belok gini, itu pelurunya dari mana aja. Tapi anak saya bisa loh, ngeles-ngelesnya loh. Saya lihat temennya, bisa juga. Itu tembakannya ada beribu-ribu, tapi bisa aja nyelip gitu di antara tembakan, masih selamat. Gimana mau profesional? Ya. Di Indonesia itu sekolah bukan untuk membuat banyak orang ahli sesudah mereka SD, SMP, SMA, kuliah bahkan S1 itu belum sampai ahli. S2 baru menjurus kepada ahli, S3. Nah kalau di luar negeri, SD aja udah ada yang ahli loh. Mereka udah bisa buat robotik. Mereka udah bisa buat segala keahlian-keahlian dalam dunia sekolah mereka. Wah hebat. Indonesia ini terkenal dengan lamanya sekolah. Ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah berapa 12 tahun. Kuliah 4 tahun, 16 tahun. Sementara masuk SD usianya harus 7 tahun. Ya, 16 tahun tambah 7, 23. Lulus S1. Kalau mau S2 kata papanya, enggak cukup anakku S1 tambah S2, 2 tahun lagi. 25. Mau cari jodoh enggak sempat lagi. Makanya Obi Mesa enggak salah kalau dia ciptain lagu Cinta Kasih di Sekolah. Karena sekolah kita lama Bapak Ibu. Gimana enggak jatuh cinta sesama teman sekolah. Bayangkan sekolahnya 25 tahun sampai S1, S2, sampai S2 tuh 25 tahun. Lama. Makanya semut juga tahu kan, ada lagunya kan. Malu, aku malu. Ayo teruskan. Jangan malu-malu. Berarti kalau tahu lagu itu kita udah senior. Kenapa? Hanya orang yang senior yang tahu lagu itu ya Pak. Dulu tuh menghayati banget. Ada saudara saya naik. Dulu di rumah saya tuh ada pohon jambu tinggi. Jadi kalau saking banyaknya buah jambunya, akhirnya itu sampai dijual setengah ke pedagang. Ditawar, berapa nih? Ya ini Bu, 200.000. Oh ya udah, ambil setengah ya, setengahnya buat kita. Diambil setengah. Saudara saya naik ke atas pohon jambu, terus dia nyanyi, malu, aku malu. Saya bilang, ngapain lo? Pada semut merah, nggak taunya dia digigit semut bako. Tahu kan semut bako yang hitam itu? Yang kadang dulu saya aduin. Saya ambil semut bako, di lubang-lubang tanah tuh, saya pakai karet. Saya kasih ludah gitu, dimasukin karetnya, entar karetnya bergerak-gerak, saya cabut. Itu udah dapet semutnya. Ada kan bapak-bapak? Pernah gak main gitu? Wah pokoknya kecil kita tuh, walaupun tidak digital, tapi asik loh orang-orang dulu itu. Ya, main apalagi main dampu. Wah banyak mainannya zaman dulu. Ya, ketok lele. Pak Julius tahu juga getok lele Pak, ya tahu lah. Lalu yang Alamanda juga tahu yang begini-begini tuh. Wah ini mah pendeta gaul. Bukan gaul, memang dulu mainan cuma itu doang. Biji karet, tuh gangsing, tuh dulu mainan kita. Sekarang anak-anak gak kenal gangsing. Ya. Dulu kita mainnya congklak, itu congklak tuh cek. Habis berhenti di situ, gantian. Ya zamannya tuh zaman keren loh dulu, asik. Ya. Main apa lagi? Main yang biji jambu tuh dimasukin itu, dicetok
Tiba-tiba teman kita kena itu thread. Itu ketapel. Wah, hebat dulu tuh mainan kita. Ya, walaupun tidak digital, walaupun bukan game yang kayak anak-anak sekarang, tapi itu mempersatukan hati kita dengan dunia tuh menjadi mandiri. Ya. Lalu keterampilan komunikasi yang buruk. Nah, ini nih anak Gen Z. Ya, kesulitan menerima feedback, kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Saya harus pakai kacamata dulu, saudara. Saya lupa, saya udah bertambah-tambah indahnya. Ya, keterampilan pemecahan masalah yang buruk, keterampilan teknis yang tidak memadai, ketidakcocokan budaya, kesulitan bekerja dalam tim. Nah, ini. Ya. Kesulitan bekerja dalam tim karena punya gaya masing-masing. Kita nggak bisa Superman, kita harus super tim. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu ini lihat nih bangku-bangku kosong. Kita harus jadi super tim. Ayo dong, minggu depan ajak siapa saja. Satu orang, minimal satu orang bawa satu orang. Minggu depan penuh nih tempat ibadah. Kapan Bapak Ibu punya hati untuk berkomitmen Tuhan, pokoknya minggu depan saya 1 jiwa. Jangan cuma minta berkatnya, ya lu minta berkat dulu, uang ini udah aku kasih. Sekarang aku minta jiwa. Ayo dong pergi. Gembala nggak bisa sendiri, pendeta nggak bisa sendiri, pengurus pengerja nggak bisa sendiri. Kami butuh Bapak Ibu sekalian. Biar Tanjung Duren ini dilawat Tuhan. Jakarta Barat ini dilawat Tuhan. Biar kita melihat ada banyak orang yang memenuhi bangku-bangku kosong ini. Minimal, udahlah besok adik saya ajak ke sana. Tapi dia sering bilang pinjam 100, ya udah kalau gitu saya pinjemin ntar. Yang penting dia datang ibadah. Saya ongkosin, saya biayain. Ada Lydia, saudara, di Alkitab. Di Filipi, seorang bernama Lydia itu selalu membantu dan mendukung pelayanan. Jadi kalau ada musafir, bukan musafir ya, pemberita Injil yang keliling, rasul-rasul yang keliling, lewat di depan rumahnya, dia bilang, Rasul kah, penginjil kah? Iya. Ayo masuk ke rumahku, dikasih makan, ya dikasih penginapan, disuruh nginep, ngobrol, cerita, sharing, dan perginya dikasih bekal. Itu Lydia di Filipi. Kisah Para Rasul pasal 16, orangnya luar biasa. Dia nggak mau selamat sendiri, saudara. Akhirnya dia dikatakan oleh Alkitab. Dan akhirnya Lydia dibaptis bersama seisi rumahnya. Wah, ini luar biasa. Lydia nggak mau selamat sendiri. Biar dia pastikan suaminya selamat, istrinya, anak-anaknya selamat. Dan kakak adiknya selamat, seisi rumahnya diselamatkan. Itu baru luar biasa, saudara. Biar kita kedapatan seisi rumah kita, sekeluarga, mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan kita diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang kemudian, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada artinya engkau mengasihi Tuhan, engkau memberikan hatimu, jiwamu, akal budimu. Kalau yang terakhir ini yang menjadi dasar. Dasarnya adalah selalu kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi sesama manusia itu adalah perbuatan yang Tuhan bilang, ini adalah dasar yang utama. Kasih yang terutama, hukum yang terutama itu bukan hukum dagang. Bukan hukum Newton. Bukan hukum alam. Hukum yang paling utama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Dan yang kemudian kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau ada orang-orang yang buat kita gak enak, lepaskan kasih. Biar hatimu seluas samudra. Ya. Hatimu lega dengan hati yang lapang untuk bisa mengasihi semua orang. Karena orang-orang di luar sana itu gak selalu sesuai dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar kasih, kita gak bisa bertapa di ruangan. Ya Tuhan, aku mau belajar tentang kasih, engkau mau bertapa. Gak keluar-keluar dari kamar 40 hari, salah. Untuk belajar kasih itu, saudara harus keluar kamar, lalu ketemu orang-orang yang gak saudara suka. Ada aja orang yang buat kita tersinggung, ada aja buat orang yang buat kita gak suka. Ada aja orang yang kalau senang lupa, kalau susah, dia tanya kita, Sherlock dong, lokasi di mana? Wah kita udah tahu nih, ini orang susah nih. Kalau lagi sering dia gak akan cari saya. Ini lihat posisi di mana. Nah orang-orang kayak gitu mah udah banyak Bapak Ibu. Tapi orang yang baik adalah
Orang yang membangun kasihnya kepada Tuhan sebagai komitmennya dan juga membangun kasihnya kepada sesama sebagai komitmennya juga. Ya. Sehingga kalau kita melayani, kita juga mengampuni. Kalau kita mengampuni, kita tahu bahwa semua Tuhan sudah berikan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Wah, apa kurangnya Tuhan Bapak Ibu? Enggak ada. Ya. Nah, di slide selanjutnya Rick Warren pernah mengatakan, kita menjadi apa yang kita komitmenkan. Jadi orang yang berkomitmen Bapak Ibu, karena sekali engkau punya komitmen yang baik, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, jadilah menurut apa yang jadi komitmenmu. Jadi orang yang di atas rata-rata, mengasihi Tuhan. Ya, lu bisa mengasihi orang. Iyalah, karena apa? Karena Kristus, Tuhan, karena Yesus ada dalam hatiku. Karena biasanya dulu lo selalu bilang sakitnya tuh di sini tahu. Enggak, sekarang udah bisa bilang senengnya tuh di sini tahu Pak. Terasa kan sampai hati. Saya aja begini terasa, pasti Bapak Ibu juga agak naik begitu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dari hati itu pasti sampai ke hati. Hati kita, jadi komitmen kita. Sehingga apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan komitmen? Lakukan terus. Karena slide selanjutnya dikatakan, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Saudara perhatikan di sini. Kalau engkau suci dalam penyerahanmu, dalam komitmenmu, Tuhan akan lebih lagi melakukan kesucian dalam setiap keputusannya. Tapi kalau engkau motivasinya bengkok, enggak lurus. Tuhan bilang di dalam Alkitab dikatakan apa? Engkau berlaku belat-belit. Engkaunya nih siapa Bapak Ibu? Tuhan, karena E-nya besar. Rupanya Tuhan tuh juga bisa berlaku belat-belit loh. Saudara tahu gak orang yang berbelat-belit itu kayak apa? Saya sering ketemu orang yang berbelat-belit. Orang berbelat-belit itu mencela-mencele. Ya mencela-mencele itu artinya apa ya Bu? Mencela-mencele. Ya. Orang gak jelas, itu orang berbelat-belit. Ya, orang yang mulutnya gak ada komitmennya. Misalnya, siapa? Gimana ini? Siapa? Satu lagi, di gereja tuh banyak. Siap bos? Beres Pak, beres. Oke Pak, oke. Sip Pak, sip. Nah nanti pas hari hanya kita cari, nggak ada tuh si oke, si beres, si sip. Itu pada hilang semua. Ntar kalau ditanya gimana? Aduh Pak gini, berbelat-belit. Tuhan itu bisa berlaku belat-belit loh. Kalau motivasi kita nggak lurus, hati kita bengkok. Sepanjang komitmen kita, Tuhan aku mau mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Tidak ada yang lain, hanya Engkau, only you. Jesus, hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Tuhan bilang, aku akan bela Engkau. Makanya sepanjang motivasi kita lurus, maju terus. Saya percaya bahwa ITC Permata Hijau, GBI Rem ada di sana. Karena ada banyak orang yang punya komitmen yang besar. Hatinya tidak bengkok, lurus. Tuhan, lihat hatiku. Kalau Engkau mau belahlah hatiku Tuhan. Dan lihat, ada Engkau di sana. Kata Tuhan, lu kayak stinky aja. Kayak lagu dunia, ya Tuhan biar Tuhan tahu bahwa aku gak main-main. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita menjadi orang-orang yang melihat komitmen kita mendasari semua yang baik yang akan kita terima. Daniel itu saudara, ketika ada di kitab Daniel itu dikasih makanan-makanan yang baru, makanan raja. Tapi itu bukan makanan dia. Daniel gak mau tercemar dengan pandangan-pandangan baru, makanan-makanan baru. Nah sekarang di milenial ini banyak makanan-makanan baru loh di pikiran kita. LGBT, makanan-makanan baru tentang bagaimana orang bisa ngomong dengan AI, makanan-makanan baru tentang teknologi. Ya, Daud tidak mau kalah dengan hal-hal seperti itu sehingga dia terus menjaga hatinya yang suci. Dan dia menetapkan dirinya, kata Alkitab dalam Daniel 1 ayat 8. Dengan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pegawai-pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, kadangkala
sesuatu yang baru itu bisa merubah kita. Bisa baik, bisa enggak. Tapi doa saya, kita dirubahnya menjadi baik. Karena kita adalah orang-orang yang baik hatinya. Bahkan Daniel dulu dikasih nama-nama baru, saudara. Dikasih nama-nama dewa. Belshazzar, ada yang ini, ada yang itu. Tapi Daniel merasa bahwa aku tidak akan pernah berubah karakterku hanya karena namaku yang berubah. Ayo, siapa di sini yang udah baptis? Saya kan sering baptis. Yang namanya Ayu jadi Sarah. Ya kan, yang namanya Nyoman jadi Lukas. Ya, biarlah engkau menjadi hidup dengan namamu masing-masing. Kalau kita namanya Ayu jadi Sarah, jadilah perempuan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Kalau kita namanya Tati jadi Ruth, ya jadilah orang seperti Ruth. Kamu Ayu ya? Enggak, aku Ruth. Ya. Nanti kalau udah menikah dipanggilnya Bu Ruth. Namanya, ya kok jadi gitu? Iya, aku Ruth. Aku orang yang mengasihi Tuhan sekarang. Wah, itu namanya luar biasa. Amin. Jadi tetap setia. Tidak ada mantan terindah. Amin. Jangan bilang mantan terindah. Enggak ada mantan terindah. Minggu lalu saya bilang, coba lihat mantan. Dulu dia bilang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Sekarang udah gak sama kita, dia masih hidup. Berarti dia gak seperti apa yang dia katakan. Gak ada. Ya, jadi hidup itu harus punya komitmen, berdiri di atas komitmen. Dan siapakah orang yang memiliki komitmen itu? Kalau Alkitab mengatakan demikian dalam Amsal 20 ayat 6 tadi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ada Tuhan. Di mana? Di sini. Nih orang-orangnya. Setia. Ya, orang-orang setiawan, orang-orang yang pegang komitmen, orang-orang yang pegang janji, orang-orang yang berdiri di atas dasar aku ada di sini karena aku mengasihi Tuhan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian, maju terus dalam Tuhan. Mari kita ambil sikap doa, kita nyanyi pujian tadi. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Tuhan Yesus selalu ada. Yesus setia. Ya. Haleluya, haleluya. Pasukan-pasukan sedang menuju ke sini. Tenang saja. Ya. Derap langkahnya sudah terdengar. Satu persatu memasuki ruangan. Tuhan Yesus memasuki ruangan upacara. Kita mau nyanyi lagu ini. Berkali-kali kau menolongku, saudara, hidupi, yakini, percaya. Seperti lagu yang engkau nyanyikan hari ini. Nyanyikan pujian ini, refnya dulu, baru nanti kita ulang dari pertama. Haleluya, bantu saya. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bagi setiap kami. Yesus setia. Berkali-kali ya Tuhan Yesus, kami arahkan hati kami kepadamu. Berkali-kali kau menolong. Kau tidak pernah berhenti. Engkau selalu ada untuk kami semua. Berkali-kali Ya kau Tuhan Yesus. kuatkan Amin. Amin. Haleluya. dalam lembaga Kau ada, Yesus setia. Mari dengan suara, dengan penuh kebanggaan dan kemegahan, nyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolong, Ya Tuhan, kami akan tetap pegang komitmen kami. meskipun Janji kami di hadapan Tuhan. dagingku Benar Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Dan percaya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Meskipun doaku, kami akan terus berdoa sampai
sampai Engkau memberkati kami Tuhan. meskipun Kami tidak akan berhenti. habis Hati kami terpaut kepadamu, terhubung dengan Tuhan. Terus dan terus. Ya. Dan mengucap syukur berkali-kali. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Ya Tuhan, dengan setiap perkataan kami. Yes. Dalam lembah. Mari berdiri bersama-sama. Katakan, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Yes. Mari jemaat GBI Rahmat Immanuel. Katakan sama-sama. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam lembah Engkau ada. Yesus setia. Kaulah Tuhan yang berkali-kali menolong kami. Amin. Yes Lord. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Kau ada. Yesus setia. Dalam lembah kelam Kau selalu ada Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Sekali lagi katakan dengan suara yang keras, jemaat GBI Rahmat Immanuel. Haleluya. Lembah kelam Engkau ada. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian kami Tuhan. Mari semua sembah Dia Allah yang ada di tengah-tengah kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hatimu bersyukur, berterima kasih untuk setiap yang baik yang datang dari Tuhan. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali Allah menolong kita. Dia tidak berhenti, Dia tidak pernah diam, Dia selalu ada. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Buka ucapan mulutmu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Yes Lord. Mulut kami menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kebaikan Tuhan. Terima sukacita. Terima firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Mari dengan setengah suara nyanyikan pujian ini. Sampai di hatimu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian.
Asal kita jaga komitmen kita, janji kita, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya Tuhan. Amin, 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 amin. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kamilah orang-orang yang beruntung karena kami ada dalam ruangan ibadah ini. Kami menyaksikan, mendengar betapa hebatnya Tuhan dalam setiap perkataan firman yang sudah menjadi rema di hati kami semua. Hari ini kami mau menjadi orang-orang yang menjaga komitmen kami. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan kami memastikan kami mengasihi sesama kami manusia. Kami berdiri di atas komitmen yang kami dirikan. Dan itulah dasar untuk kami bergerak, untuk kami melayani, untuk kami mengasihi, untuk kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau mendapati kami semua yang hadir di sini pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Untuk melakukan apa yang Engkau katakan. Kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak gampangan. Orang Kristen yang tidak terombang-ambing lagi. Orang Kristen yang tidak ragu lagi. Tapi kami menjadi orang-orang yang selalu ingat. Kami harus menjaga komitmen kami. Karena kamilah orang-orang yang melihat berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Engkau selalu menolong kami. Berkali-kali Engkau selalu menyatakan mukjizat-Mu, mengingatkan kami. Dan membuat kami mengerti tidak ada Allah yang dapat disamakan sama seperti-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga, berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang memiliki masalah, Tuhan hadir dan beracarlah dalam hidup mereka. Buatlah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Keberkatan, rejeki, kasih karunia, anugerah Tuhan yang limpah, 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 limpah diberikan atas setiap anak-anak-Mu. Kami pastikan kami akan selalu diberkati dengan sehat, kuat, dan panjang umur. Kami tidak akan pernah lupa. Kami punya Tuhan yang berkali-kali selalu menolong kami dan selalu menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang memiliki komitmen bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah, shalom.